Kita selalu dijanjikan dengan pasar yang luas. Ya kenapa enggak? Indonesia adalah negara 5 besar populasinya di dunia, ya kan? Dan dalam konteks pasar seringkali kita tergoda untuk mengambil 270-280 juta jiwa itu. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, kalau kita memahami masuk menyasar pasar 270 juta itu sama seperti kita pergi ke sebuah hutan ya, sebuah hutan yang di dalamnya kaya raya sekali dengan berbagai macam binatang. Nah, ada singa, ada ular, ada burung, dan tentu saja juga ada katak. Nah, kalau kita memahami ketika kita ingin menangkap binatang-binatang tersebut, kita perlu dua hal. Yang pertama, kita perlu senjata yang tepat untuk menangkap binatang-binatang itu. Kan nggak mungkin menangkap gajah pakai alat untuk menangkap ular, atau menangkap ular dengan alat untuk menangkap gajah. Jadi, kita harus punya alat yang berbeda-beda untuk menyasar binatang-binatang tersebut. Yang kedua, tentu saja kita harus tahu kapan binatang itu bisa kita tangkap. Artinya, kebiasaan dari binatang-binatang itu menjadi penting untuk kita pelajari, sehingga pada saat mereka keluar, pada saat mereka minum, pada saat mereka berkumpul dengan kawanannya, kita sudah tahu. Nah, pasar Indonesia itu sama seperti itu. Ketika kita ingin menyasar lebih luas market, lebih luas pasar dengan menangkap semua segmen A, B, C, D, atau kalau kita mau berbasis kepada gen ya, gen Z, gen Y, gen X, dan lain-lain, ini kemudian sama seperti istilahnya kebun binatang atau hutan itu. Ini menjadi jebakan Batman buat kita. Kenapa? Karena semakin luas pasarnya, semakin besar dan semakin lebar segmennya, maka kita membutuhkan alat-alat yang sebenarnya dalam bahasa yang lebih teknis adalah biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menangkap binatang-binatang tersebut. Maka kita harus punya 4 alat kalau kita mau menangkap 4 binatang. Nah, ini sama. Kalau kita ingin menangkap segmen yang berbeda, maka kita membutuhkan 4 pendekatan yang berbeda. Akibatnya, kalau kita tidak memiliki kekuatan kapital yang cukup, kita tidak memiliki wawasan yang cukup, menyasar pasar yang lebih luas itu bisa jadi bumerang buat kita. Karena apa? Karena kita akan kehabisan bensin untuk menangkap semuanya. Nah, maka penting sekali ketika kita ingin menyasar sebuah segmen pasar untuk kepentingan membangun brand kita, ya kita harus fokus dan detail kepada satu market tertentu, spesifik market. Ini jadi berbeda ketika kita bicara sales. Sales adalah pasar yang sebesar-besarnya, sementara kalau brand adalah pasar yang lebih spesifik. Kenapa? Karena semakin kita tahu siapa target market kita, semakin kita tahu binatang apa yang kita bidik, contohnya, maka kita akan bisa mendalami dan bisa memaksimalkan peran dari alat-alat yang kita gunakan. Apakah artinya kita tidak boleh menyasar pasar yang lain? Oh tidak, kita tetap boleh menyasar pasar yang lain, tapi setelah kita menguasai pasar yang spesifik tadi. Tujuannya apa? Sebagai landasan kita untuk memiliki modal yang cukup untuk menangkap atau memperbesar pasar kita. Nah, teori ini banyak dilakukan oleh brand-brand yang sukses sebenarnya. Mereka justru fokus ke pasar yang lebih spesifik dulu di tahap-tahap awal. Nah, maka jangan sampai kita terjebak hanya karena tahu pasar kita luas banget, potensi populasi Indonesia luas banget, dan kita ingin menyasar seluruh pasar tersebut. Ini akan membuat justru langkah kita menjadi tidak lebih fokus daripada pada pasar yang spesifik. Nah, ketika kita mampu membangun pasar yang spesifik, kita juga sebenarnya akan menciptakan loyalitas pada pasar tersebut, sehingga itu akan memastikan kita mendapatkan omset atau revenue yang cukup agar dari proses itu, dari keuntungan itu, kita bisa memperbesar pasar yang lain. Brand-brand besar di Indonesia dan di seluruh dunia menjalankan pendekatan yang fokus kepada pasar yang spesifik terlebih dahulu sebelum mereka pindah menyasar pasar yang berbeda. Bahkan dalam beberapa pendekatan, mereka menciptakan brand-brand yang berbeda untuk menyasar pasar-pasar yang berbeda. Selalu fokus pada pasar kita dan terus bergerak, terus berkembang untuk Indonesia. Nah, channel ini juga spesifik. Jadi kalau kalian suka dengan channel-channel dengan tema seperti ini, maka jangan lupa klik dan subscribe. Kalau enggak, kita musuhan.